Yesus pergi bukan ke tempat orang yang memuja dan memujinya saja. Tapi Yesus pergi bukan atas kehendak sendiri, melainkan atas kehendak Bapa. Dan Bapa menuntunnya untuk pergi kembali ke Galilea, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang sedang datang, dan juga untuk menyatakan tanda-tanda yang dipercayakan kepada Yesus. Jadi Yesus kalau dipuja dan dipuji, lalu kemudian ia tidak melambung, ya, sebab ia tahu, ya, pujian yang disampaikan itu pujian yang mungkin salah alamat, ya, sebab pemahaman mereka tentang kemesiasan Yesus yang keliru. Nah, kalimat tadi sebenarnya mau mengingatkan orang banyak, ya, kamu itu baru percaya. Saya punya keyakinan Allah itu menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kita boleh percaya dan boleh tidak percaya. Sahabat EKB, sahabat Ngulik Alkitab, kita berjumpa kembali dalam program yang kita tunggu. Ini program Ngulik Alkitab yang ditayangkan melalui channel YouTube YKB TV. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja akan menggali setiap pesan yang berharga dalam teks yang kita ulik. Jadi walaupun memang ada judul, namun yang unik dalam program Ngulik Alkitab adalah teks ini diulik secara eksposisi. Jadi para sahabat akan diperkaya. Dalam setiap ayatnya kita akan ditolong oleh narasumber sehingga kita menemukan pesan yang sangat berharga dan tentu saja melihat relevansinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita masih mengulik kitab Injil Yohanes, yaitu Injil Yohanes pasal 4, ayat 43 sampai 54, dan yang akan menolong kita mengulik ini di setiap teksnya yaitu saya mau sapa Bapak Pendeta Suta Prawira di bawah judul Pergilah Anakmu Hidup. Salam jumpa kembali. Terima kasih Pak Pendeta Suta. Shalom Bu Santi dan shalom para sahabat Ngulik Alkitab dimanapun Anda berada. Iya, Bapak Pendeta Suta Prawira yang akan menolong kita di episode ini mengulik Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Pergilah anakmu hidup. Kita akan mulai saja, akan dibuka dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur kembali kami boleh berkumpul di sekitar firman-Mu. Engkau anugerahkan kami kesempatan untuk menggali, mendalami kekayaan dari firman yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Berikan kami naungan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami beroleh hikmat bijaksana untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan juga perbincangan hamba-Mu bersama dengan Pendeta Santiani boleh ada dalam berkat dan kasih setia-Mu, sehingga kami boleh memandu acara ngulik Alkitab, sehingga kami boleh tiba pada pemahaman yang Engkau kehendaki. Pemahaman yang membangun, memberikan kekuatan, pimpinan, penyertaan di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacanya dan sahabat juga dapat membaca Alkitab ini dari tempat masing-masing. Setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan,
datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia menanyakan kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Baik Pak Pendeta, kita mulai lihat di ayat 43. Setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Kita lanjutkan ayat 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Yang pertama adalah setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Dari sana itu dari mana Pak Pendeta? Dari sana. Ya. Jadi kalau kita melihat perikop sebelumnya, maka perikop sebelumnya bercerita kepada kita apa yang Yesus lakukan di Samaria. Ya. Berawal dari percakapan dengan seorang perempuan di sumur Yakub, lalu perjumpaan itu mengubah hidup seorang yang selalu haus akan kehidupannya. Dan perempuan itu dalam pertobatannya sanggup meyakinkan penduduk kota, kota Samaria. Sehingga dikatakan di dalam Alkitab banyak orang Samaria datang kepada Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan Yesus, orang-orang banyak itu percaya terhadap Yesus sebagai Mesias yang mereka nantikan. Jadi pembacaan Alkitab kita menceritakan perjalanan ke Galilea itu dilakukan setelah Yesus menginap 2 hari di Samaria. Itu berarti dia mengajar, ia memberitakan tentang kerajaan Allah yang sedang datang, dan mungkin juga ada mujizat-mujizat yang dilakukan bagi penduduk kota Samaria. Jadi pembacaan Alkitab kita mau mengatakan bahwa Yesus dari Samaria dan mengadakan perjalanan ke Galilea. Ya. Jadi yang menarik dalam pembacaan Alkitab kita, Yesus menyadari bahwa Galilea itu adalah kampung halamannya. Dan Yesus menyadari ada sebuah peribahasa yang umum berlaku pada waktu itu, seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya. Nah, tetapi Alkitab memberitakan kepada kita, Yesus pergi bukan ke tempat yang mana orang menyambutnya saja. Yesus pergi bukan ke tempat orang yang memuja dan memujinya saja. Tapi Yesus pergi bukan atas kehendak sendiri, melainkan atas kehendak Bapa. Dan Bapa menuntunnya untuk pergi kembali ke Galilea, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang sedang datang, dan juga untuk menyatakan tanda-tanda yang dipercayakan kepada Yesus. Jadi ayat itu mau mengatakan kepada kita, Yesus tidak tinggal di tempat di mana ia dipuja, dipuji, disembah, dimuliakan. Yesus pergi ke tempat yang mana ia tidak mendapatkan ruang dan sambutan yang memadai. Betapapun ada begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan di kampung halamannya. Dan inilah yang membuat kitab Injil Matius, misalkan Matius pasal 11 ayat 21 sampai 24 ya, mencatat tentang kata-kata yang begitu pedas yang sering dipahami sebagai kutukan terhadap 3 kota di Galilea ya. Korazim, Betsaida, dan juga Kapernaum ya. Di sana dikatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Oh tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati, karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu,
kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ya. Jadi ini menjadi bukti bahwa Yesus tidak dihargai sebagai seorang nabi di kampung halamannya. Banyak tanda mujizat dilakukan di Kapernaum, banyak tanda mujizat dilakukan di Betsaida dan juga di Korazim, tetapi tidak ada respon yang memadai. Nah, kita melihat sekarang dalam pembacaan Alkitab ada satu orang yang merespon, ya. Dan siapa satu orang itu, ini yang akan menarik sebenarnya dari pembacaan Alkitab kita. Baik Pak Pendeta. Ini perlu perlu di-highlight ini ya. Jadi Yesus itu pergi bukan ke tempat di mana dia hanya dipuja, dimuliakan. Berarti Yesus ketika sudah dari Samaria, dia pergi ke Galilea, dia tahu betul bahwa tempat itu bukanlah tempat yang akan selalu menyebutnya, betapapun begitu banyak karya yang sudah Yesus tunjukkan di kampung halamannya, karena buat dia yang paling penting adalah kehendak Bapa di surga. Nah, di ayat 45 Pak Pendeta, setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Bolehkah Pak Pendeta dibantu untuk menjelaskan pada kita, mereka mengingat apa yang sudah Yesus tunjukkan pada pesta itu, pada pesta apa yang dikerjakan oleh Yesus di Yerusalem pada waktu itu? Ya, ini satu hal yang unik dari Injil Yohanes, sebab Yohanes mencatat bahwa mujizat pertama yang Yesus lakukan di dalam karya hidupnya yaitu dalam pesta pernikahan di kota Kana. Ya. Jadi di kota Kana Yesus hadir, dan ketika para mempelai dan keluarga yang merayakan pesta pernikahan mengalami kekurangan anggur, lalu kemudian Yesus melakukan mujizat, ya. Mujizat di mana air pembasuh kaki diubah menjadi anggur yang lebih baik. Nah, cerita mujizat yang dicatat oleh Injil Yohanes ini penting, ya. Bahwa mujizat pertama yang Yesus lakukan di dalam pesta pernikahan. Jadi pernikahan di mata Yesus penting. Di mata penulis kitab Injil Yohanes juga penting, sehingga ini dijadikan bagian pertama untuk mengingatkan. Sebab dalam masyarakat pada umumnya sering pernikahan tidak dianggap penting, ya. Apalagi kalau budaya Yunani memisahkan antara tubuh, jiwa, dan roh, dan mereka menganggap bahwa pernikahan itu adalah urusan tubuh. Ya. Nah, kalau ini urusan tubuh, maka ini tidak terlalu penting, ya. Yang penting adalah urusan roh. Nah, Yesus melakukan mujizat di dalam pesta pernikahan, di dalam sesuatu yang tidak dianggap penting oleh orang banyak pada waktu itu. Tetapi bagi Yesus ini adalah sesuatu yang penting, ya. Sebab pernikahan pertama, ya, Adam dan Hawa gagal, jatuh ke dalam dosa, oleh karena kita melihat mereka berdua tidak berpegang teguh pada perintah Tuhan. Dan lalu kemudian dalam pernikahan di mana Yesus berkarya ini, Yesus seolah-olah mau memberikan sebuah janji. Kalau Kristus hadir dalam pernikahan, maka kehidupan manusia akan dipulihkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus pada pesta itu, yaitu perkawinan di Kana, itu membekas sekali dalam ingatan mereka, ya Pak Pendeta. Nanti kita akan lihat di segmen yang kedua. Tadi Pak Pendeta sudah sampaikan nanti dari sekian banyak orang yang tidak menyambut, justru ada satu, ya. Nanti ini akan kita lihat betapa istimewanya orang ini, akan kita explore itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para
pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Sahabat YKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 4 ayat 43-54 diberi judul Pergilah, Anakmu Hidup. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Lagi-lagi saya mengingatkan bahwa keistimewaan program Ngulik Alkitab ini karena memang teksnya digali secara eksposisi setiap ayat. Jadi memang ada judul tetapi keistimewaannya digali setiap teks seturut dengan maknanya tentu saja akan dikaitkan dengan kehidupan kita di masa kini. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di ayat 46 kembali
ditegaskan lagi oleh penulis Injil Yohanes. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Tadi Pak Pendeta sudah jelaskan di segmen pertama. Matius pasal 11, Yesus mengecam beberapa kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Salah satunya yang disebutkan adalah Kapernaum. Dan rasanya ini secara sengaja penulis Injil Yohanes justru di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Pak Pendeta dapat membantu untuk menjelaskan. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Lalu kemudian sebelumnya ia kembali ke Kana di Galilea. Siapa dia ini? Ya, jadi pegawai istana itu ada yang menafsirkan dia itu seorang administrator ya, dari istana Herodes Antipas yang ada di Kapernaum. Tetapi ada penafsir yang menerjemahkan pegawai itu dengan istilah tentara bayaran. Ya. Jadi Flavius, seorang sejarawan Yahudi abad pertama, dia memberikan pandangan bahwa kata basilikos itu sering dipahami, digunakan untuk menerjemahkan pasukan, tentara. Jadi Flavius lebih condong memahami pegawai istana itu posisinya sebagai seorang tentara bayaran. Ya. Kenapa tentara bayaran itu menjadi lingkar pertama mengawal istana Raja Herodes? Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Herodes itu bukan keturunan dari Yakub. Ya. Jadi dia bukan seorang garis Yahudi tulen, dia keturunan Edom. Ya. Berarti dia dari keturunan Esau. Ya. Nah, pihak Roma sengaja mengangkat Herodes sebagai raja boneka, ya, supaya jangan sampai raja yang diangkatnya itu lalu memproklamirkan diri, membebaskan diri. Jadi dipilihlah seorang raja keturunan Edom untuk menjadi raja atas wilayah Israel yang dikuasai. Nah, Herodes menyadari bahwa ia sebagai keturunan Edom, ia akan terancam oleh orang-orang Yahudi. Jadi tidak mungkin tentara-tentara yang mengawal kerajaan di lingkar pertama itu adalah tentara-tentara Yahudi. Sehingga kemungkinan besar ada lingkar pertama itu diisi oleh tentara bayaran yang bukan orang Yahudi untuk mengamankan posisinya. Jadi kalau Flavius itu lebih condong memahami basilikos itu sebagai tentara bayaran, bisa kita terima pandangannya seperti itu. Jadi kalau ia tentara bayaran, dia bukan orang Yahudi. Bisa ia seorang Roma atau bisa dia orang yang bukan orang Yahudi. Nah, jadi ini yang penting dalam pembacaan Alkitab kita. Ada seorang, katakanlah pegawai istana, posisinya adalah entah dia seorang perwira, entah ia seorang kepala pasukan, dia seorang yang dimasuk kategori bangsa-bangsa, orang-orang berdosa, orang-orang yang bukan umat keselamatan. Ketika ia mendengar bahwa Yesus ada di Kana dan ia membutuhkan pertolongan Yesus karena anaknya mengalami sakit yang berat, ya. Dikatakan dalam Alkitab hampir mati, sebab mungkin demamnya demam yang begitu tinggi, hampir mati. Mungkin sering kejang, tidak sadarkan diri, bisa demikian. Dan oleh karena itu, ia bergegas berangkat dari Kapernaum menuju ke kota Kana. Ya. Kapernaum ke kota Kana itu jaraknya sekitar 26 sampai 27 kilometer. Nah, pada umumnya orang-orang di Palestina sanggup melakukan perjalanan sejauh 32 km per hari. Ya, itu berarti kalau setengah hari mereka melakukan perjalanan dari pagi hingga petang, mereka bisa menempuh 32 km. Nah, kalau tentara atau kalau pegawai istana itu melakukan perjalanan itu berangkat pagi hari pukul 6,
lalu kemudian sampai bertemu dengan Yesus itu pada pukul 1 siang. Ya. Nah, itu berarti dia menempuh perjalanan 7 jam perjalanannya, lebih cepat dari setengah hari. Mau menunjukkan bahwa ia berjalan bergegas, ya. Bergegas. Iya. Mau menunjukkan bahwa ada kebutuhan Urgent ya. urgent untuk bertemu dengan Yesus. Ia melakukan perjalanan lebih cepat dari biasanya, dan oleh karena itu ketika ia bertemu dengan Yesus, ia langsung menyampaikan apa yang diperlukan. Ya. Dah. Jadi ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ya, jadi memang dia menyampaikan kebutuhan yang sangat mendesak, anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini sebetulnya Yesus sedang menyampaikan tentang apa dan kepada siapa, Pak Pendeta? Ketika ia menerima kedatangan pegawai istana yang menyampaikan kondisi anaknya yang sudah katakanlah sekarat. Ya. Jadi Yesus menyampaikan ini kepada orang banyak. Ya. Tentu ini menjadi semacam batu uji juga bagi pegawai istana yang datang kepada Yesus. Kenapa Yesus menyampaikan ini kepada orang banyak? Sebab Yesus itu tahu ya setiap orang, baik mereka yang mengeluhkannya maupun mereka yang menyembah dan menyanjung, memuji. Ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 ya. Setelah Yesus menyucikan, mengobrak-abrik bait Allah oleh karena dipakai berjualan dan tidak semestinya, Yesus di Yohanes mengatakan demikian. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia. Jadi Yesus kalau dipuja dan dipuji, lalu kemudian ia tidak melambung ya, sebab ia tahu ya pujian yang disampaikan itu pujian yang mungkin salah alamat ya, sebab pemahaman mereka tentang kemesiasan Yesus yang keliru. Nah, kalimat tadi sebenarnya mau mengingatkan orang banyak ya, kamu itu baru percaya apabila ada tanda-tanda. Bahkan mungkin betapapun tanda-tanda yang diberikan ternyata tidak percaya juga, sebab kepercayaan mereka adalah kepercayaan yang keliru. Nah, ini sebenarnya walaupun disampaikan kepada orang banyak akan menjadi batu uji terhadap pegawai istana yang datang kepada Yesus, apakah ia sungguh-sungguh ya percaya sebelum Yesus menghadirkan tanda-tandanya dalam kehidupan yang bisa ia lihat. Nah, di ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia tetap teguh pada apa yang menjadi keinginannya. Di ayat 50, Yesus menyambutnya, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya kepada perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Apa yang ada di benak pegawai istana ini ketika Yesus juga menyampaikan kepada orang banyak, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Lalu kemudian pegawai istana itu tetap kekeh ya, agar kiranya Yesus datang sebelum dia anaknya mati. Lalu katanya supaya pergilah, anakmu hidup. Dan dia percaya begitu saja, kembali memenuhi apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Boleh dibilang kan nggak ada garansi gitu Bapak Pendeta, dia tetap tidak ada jaminan begitu bahwa apakah nanti anaknya hidup atau tidak begitu. Iya, jadi disinilah kita melihat iman dari pegawai istana tadi ya. Dia membutuhkan kehadiran Yesus di rumahnya untuk kesembuhan bagi anaknya, dan ketika Yesus berkata, pergilah sebab anakmu hidup. Ya. Nah, ia yakin. Dan oleh karena itu, ia tidak membantah lagi. Ya. Ia pergi. Ya. Satu keyakinan yang sungguh luar biasa yang diperlihatkan oleh pegawai istana. Yang notabene kemungkinannya adalah dia seorang yang bukan Yahudi. Seorang yang
mungkin tidak percaya akan Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Mungkin ia juga menyembah dewa-dewa seperti orang-orang Roma kebanyakan. Tetapi dalam pembacaan Alkitab, seorang asing merespon dengan iman apa yang dikatakan Yesus dan ia pulang bersama dengan rombongannya. Ya. Dan di ayat 51, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia menanyakan kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Ini apa yang terjadi di dalam perjalanan? Dia yakin betul, ya, walaupun tidak ada garansi, tadi Pak Pendeta sudah sampaikan, kemungkinan dia tidak percaya pada Allah yang disembah oleh orang Yahudi, atau mungkin juga dia masih menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya, dewa-dewa yang lainnya. Tapi pada saat itu dia menaruh percaya kesungguhannya kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan, perintah yang Yesus katakan itu dia jalani, lalu kemudian dia kembali pulang, dan yang terjadi adalah masih dari tengah jalan, lalu kemudian hamba-hambanya datang dan ternyata mengatakan anaknya benar-benar telah hidup, telah sembuh. Maksud saya. Jadi kalau kita lihat pertama-tama ya, ketika dia pergi pulang, perjumpaan dengan sahabat-sahabatnya yang datang ya menjemputnya di tengah perjalanan itu terjadi keesokan harinya. Ya, seperti tadi dijelaskan di awal, kemampuan orang-orang di Palestina melakukan perjalanan satu hari itu 32 km. Dan oleh karena jalannya jalan cepat, bertemu dengan Yesus pada pukul 1 siang, kemungkinan orang pegawai istana itu ketika ia pulang, dia menginap di perjalanan. Ya, jadi esok harinya baru melanjutkan perjalanan. Sehingga ketika ada percakapan dengan hamba-hambanya yang datang kepadanya, ia bertanya kapan? Ia menjawab kemarin. Ya, berarti sudah lewat 1 hari. Dan ia bertanya jam berapa? Jam 1 siang. Ya. Dan ia bisa membayangkan ya, siang hari ketika ia bercakap dengan Yesus, ia mendengar kalimat itu berarti bahwa terjadinya kesembuhan bagi anaknya itu sama dengan perkataan yang Yesus lakukan. Jadi kuasa Yesus itu melintasi waktu ya. Yesusnya dibatasi oleh waktu, dibatasi ruang, tetapi kuasanya melintasi. Dan ini berlaku bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus. Yesus bekerja melampaui akal budi, dan sekarang pegawai istana disingkapkan bahwa yang ia jumpai bukanlah seorang yang biasa, seorang yang berkuasa, seorang juru selamat dunia yang menyelamatkan bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, pembacaan Alkitab kita ini mau memperlihatkan kepada kita ya, karya Allah yang universal. Ini yang menjadi khas dalam Injil Yohanes ya. Jadi Allah datang ke dalam dunia bukan untuk menyelamatkan orang Israel, bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi menyelamatkan dunia ini. Dan sebagai juru selamat dunia, maka karya Allah itu melintasi batas-batas yang dibuat oleh manusia. Ya. Batas-batas oleh karena agama, batas-batas ruang yang membatasi kita dalam pergerakan, waktu, dan dinyatakan bagaimana mujizat itu berlaku atas anak laki-laki yang hampir mati. Ya, baik Pak Pendeta. Kita akan lanjut di segmen ketiga. Kita akan melihat lagi ketika khususnya di ayat 53, ayatnya anakmu hidup, lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Dan tentu saja kita akan melihat kaitan teks ini dengan kehidupan kita sebagai orang percaya di masa ini. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai Kidos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat EKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes 4 ayat 43-54, diberi judul Pergilah Anakmu Hidup. Kita memasuki segmen yang ketiga, segmen penutup dengan narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Di segmen kedua Pak Pendeta sudah menyebutkan nih beberapa kata-kata kunci yang nanti Pak Pendeta juga akan elaborasi lebih dalam ya di segmen penutup ini. Pertama tentang pegawai istana yang adalah notabene orang asing. Ya, kemungkinan besar ya dia tidak menyembah Allah yang disembah oleh orang Yahudi, dan kemungkinan saja dia juga bisa saja menyembah dewa-dewa yang lain.
Tetapi dengan sengaja justru penulis Injil Yohanes menuliskan tentang iman pegawai istana ini. Dan tadi Pak Pendeta juga sudah menyebutkan kuasa Yesus itu melintasi ruang dan waktu, lalu kemudian sifat penyelamatan Allah yang universal, yang diselamatkan bukan saja manusia, melainkan dunia ini. Dari semua kata-kata kunci itu Pak Pendeta, apa yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Yohanes secara khusus lagi bagi kita orang-orang percaya di masa ini? Iya. Jadi Injil Yohanes itu mau menunjukkan kepada para pembacanya pada zamannya dan juga kepada kita bahwa Allah itu tidak hanya mengasihi Israel, Allah itu mengasihi semua manusia dan juga semua yang diciptakannya. Nah, bagaimana karya penyelamatan Allah akan dunia ini berawal dari respon setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Dan setiap orang yang percaya, lalu kemudian hidupnya dipimpin oleh kasih setia Tuhan, ini yang akan membenahi tatanan-tatanan yang ada dalam kehidupan manusia. Dan orang yang menaruh percaya, merespon dengan percaya inilah yang akan terus menjadi alat di tangan Tuhan, bukan saja tatanan-tatanan yang ada dalam kehidupan, tapi seluruh ciptaan Allah. Jadi, betapapun Injil Yohanes mengatakan Allah mengasihi dunia, dunia ini diselamatkan itu melalui manusia yang merespon, yang percaya. Dan oleh karena itu, kita mencatat bahwa di Kapernaum itu ada satu yang merespon. Yang merespon itu adalah pegawai istana yang kemungkinan adalah seorang yang bukan Yahudi. Nah, ayat ini menjadi sesuatu yang penting ya. Saya teringat dengan percakapan antara Abraham dengan Allah. Ya, ketika Allah mau memusnahkan Sodom dan Gomora. Ada tawar-menawar ya. Kalau 50 Tuhan gimana? Oh, aku enggak jadi mengubah 45 gimana? Ya, turun sampai 10. Enggak, kalau 10 juga. Ya, itu berarti yang percaya itu hanya sedikit. Ya, mungkin Lot yang percaya dan juga itu juga kepercayaannya sudah diragukan ya. Nah, kaitannya dengan ini ya. Jadi kalau kita bicara Kapernaum, Yesus ketika mengutuk Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, untuk Kapernaum dia mengaitkannya dengan Sodom. Ya. Kalau di Sodom dan Gomora tanda-tandaku dinyatakan, mereka akan lalu bertobat. Tapi Kapernaum, ya, Kapernaum, tanda-tanda Allah dinyatakan di Kapernaum begitu banyak, tetapi mereka Kapernaum tidak bertobat. Yang bertobat itu hanyalah seorang asing. Kurang dari 10. Dalam percakapan Abraham dengan Allah ya. Nah, Alkitab ini mengatakan lalu pegawai istana itu dan seluruh keluarganya menjadi percaya. Kalau 10 keluarga itu dalam pemahaman waktu itu bukan hanya istri, anak-anak ya, hamba-hamba yang ada di dalamnya juga mereka menyerahkan diri, percaya kepada Yesus. Ya. Kita penting di sini Allah menyembuhkan seorang anak dan Yesus mengatakan anakmu hidup, dan ternyata yang diberi hidup bukan hanya anak itu saja ya. Sebab ternyata pegawai istana itu juga diberi hidup kekal. Lalu kemudian juga istrinya diberikan hidup kekal. Kalau anak laki-laki ini punya saudara, adik atau kakak, maka saudaranya juga beroleh hidup kekal. Lalu kemudian kalau keluarga ini punya banyak pegawai di rumahnya, pegawai-pegawainya juga beroleh hidup kekal. Karena mereka percaya. Nah, jadi Yohanes 3 ayat 16 itu sebenarnya mau mengatakan Allah menyelamatkan dunia ketika ada seorang merespon percaya, lalu kemudian mereka dipakai menjadi alat untuk memberitakan, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan yang sangat paradoks dalam kisah Kapernaum itu, di Kapernaum begitu banyak tanda mujizat yang dilakukan, yang dicatat dalam Alkitab, yang
percaya bersama dengan keluarganya adalah keluarga pegawai istana kerajaan. Jadi penting itu merespon ya Pak Pendeta ya? Iya, jadi kita merespon. Jadi kalau hanya percaya di mulut tapi tidak ada respon ya Berarti banyak. iman itu bukan hanya soal percaya tapi juga merespon apa yang dia percayai. Iya, jadi merespon itu namanya artinya mempercayakan. Aku sekarang mau mempercayakan hidupku. Aku mau mempercayakan keputusan-keputusanku. Aku mau mempercayakan pertimbangan-pertimbanganku. Nah, itu yang disebut respon yang dikehendaki Allah. Jadi kalau orang hanya terkagum-kagum ya, itu belum percaya ya. Bahasa Inggris membedakan antara to believe dengan to trust ya. Hanya believe, aku percaya engkau hebat. Aku percaya engkau bisa melakukan mujizat. Tetapi apakah aku mempercayakan hidupku kepadamu? Oh, nanti dulu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi celaan Yesus kepada Betsaida, kepada Korazim, dan terutama kepada Kapernaum. Sebab begitu tanda disampaikan kepada mereka, begitu banyak tanda, tetapi mungkin mereka hanya believe, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan leluhur mereka percaya tentang Allah ya, diserikan oleh leluhur mereka, tapi justru penulis Injil Yohanes menampilkan orang asing ini justru yang merespon. Ya, sebab mereka pada umumnya Yesus bukan figur yang kami nantikan ya, buat Kapernaum, buat Betsaida, buat Korazim. Ya. Aku tahu ya bapak ibunya, aku tahu masa kecilnya, kurang lebih begitu. Nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Jadi Yesus dipandang kecil oleh karena orang melihat asal usul ya dari keluarga tukang kayu ya, golongan kelas bawah dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Baik, Pak Pendeta, ketika Yesus mengatakan pergilah anakmu hidup hampir tanpa jaminan, boleh dibilang begitu. Apakah Yesus kenal betul kan tadi kalau tadi Pak Pendeta sudah mention ya di kitab Injil Yohanes, karena ia mengenal manusia. Apakah ia udah mengenal hatinya si pegawai istana orang asing ini, Pak Pendeta? Jadi kita Yesus bilang pergilah, anakmu hidup gitu. Jadi pertanyaan Ibu Santi itu sering membuat orang terperangkap ya. Kalau Allah mengenal segala sesuatu, jadi sepertinya orang itu sudah ada jalannya, begitu kan? Kalau sudah ada jalannya, menisbikan kehendak bebas. Ya. Jadi saya punya keyakinan Allah itu menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kita boleh percaya dan boleh tidak percaya. Allah tahu ya keberadaan kita ya. Kalau kita bicara Allah Maha tahu, jalan kita akan merespon tidak merespon akan Allah tahu ya, kita mengetahui. Tetapi di dalam kemahatauan Allah dalam relasinya dengan manusia, Allah tetap memberikan kehendak bebas. Apakah kita akan menjadi seorang yang percaya, setengah percaya, ragu-ragu atau menolak? Dan kita menemukan ada pegawai istana yang percaya sungguh-sungguh. Dan lalu kemudian setelah dinyatakan ia mempercayakan hidupnya dan seluruh keluarganya kepada Allah yang hidup. Jadi ketika dia memilih untuk percaya sungguh, mempercayakan dirinya, pertimbangannya dan sebagainya, yang diselamatkan bukan saja anaknya, dirinya, seluruh keluarganya, orang-orang yang tinggal bersamanya, mungkin bisa jangkauannya tambah luas lagi begitu ya, kerabatnya, tetangganya makin tambah lagi jangkauannya, mungkin lebih luas begitu. Jadi dengan kalimat ini ya, ketika anakmu hidup. Ya, pergilah anakmu hidup. Jadi setiap orang yang merespon apa yang disampaikan oleh Yesus, maka ia akan beroleh kehidupan. Dan kehidupan itu ketika anak itu hidup, lalu Alkitab mengatakan dia memberikan kehidupan kepada orang tuanya, kepada saudara bersaudaranya, kepada orang-orang yang tinggal di rumahnya. Mereka mendapatkan hidup yang kekal. Dan inilah yang akan dipakai oleh Allah menjadi alat ya, untuk menyelamatkan dunia. Jadi dunia diselamatkan Allah tidak ujuk-ujuk ya, walaupun Allah punya kuasa untuk menyelamatkan dengan kuasanya. Tetapi Allah memberikan
tempat bagi setiap orang, menghargai setiap pribadi untuk turut serta di dalam karya Allah menyelamatkan dunia. Dan ada tempat bagi pegawai istana di dalam karya keselamatan yang Tuhan lakukan. Ada tempat bagi pegawai istana yang orang asing ini. Ada tempat bagi pekerjaan Allah yang menghendaki keselamatan bagi seluruh dunia. Dan penting merespon dia. Merespon panggilan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan dengan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kita akan menyaksikan hidup yang sesungguhnya itu diberikan kepada kita, dan kita sendiri akan dipakai oleh Tuhan, dilibatkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memberi kehidupan bagi sekitar kita. Dan lebih luas lagi jangkauannya bahkan bagi dunia ini. Terima kasih Pak Pendeta Suta Prawira untuk kesediaan episode kali ini mengulik Injil Yohanes pasal 4 tentang dua perikop besar ini ya, kembali ke Galilea dan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup episode ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyatukan hati dalam doa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila kami boleh belajar bagaimana Yesus berkarya di tempat yang menyenangkan, di tempat yang penuh dengan sambutan, dan juga berkarya di tempat di mana ia tidak diinginkan kehadirannya. Biarlah kami boleh belajar melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, dalam suka dan duka dengan penuh ungkapan syukur, oleh karena kami dipercaya untuk ambil bagian dalam karya-Mu yang besar. Dan biarlah ya Bapa, kami juga belajar untuk memandang semua orang sebagai orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, dikehendaki untuk diselamatkan dari kebinasaan. Dan biarlah melalui perikop yang kami pelajari pada saat ini, kami boleh diutus untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang dinyatakan pada zaman dahulu dan kini dipercayakan kepada gerejanya, dipercayakan kepada murid-muridnya, kepada kami semua. Kami boleh turut ambil bagian dengan penuh syukur dan sukacita. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengakhiri acara ngulik Alkitab ini dengan penuh rasa syukur. Kiranya Engkau yang pimpin kami dalam keseharian kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Amin.